warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dengan saya Cak Ites. Di belakang saya di situ kumpul ibu-ibu lagi melihat demonstrasi membuat masakan. Yuk kita ke sana yuk. Dan di belakang saya ini lagi demonstrasi. Jos. Nah, ini akan ada demo memasak. Ya. Mas, non sewu Mas. Ini acara apa ya Mas? Ini acara ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Sosialisasi aja. Oh, gitu Mas ya. Wah, Masak sehat praktis. Wah, mantap. Gas ini. Ini lagi persiapan ini. Persiapan sosialisasi. Wah, mantap. Lihat. Jas. Lihat. Wah. Siap ya? Oke, siap. Siap. Wah, ini persiapan ini. Udah, aku ndredeg. Soalnya ndak terbiasa presentasi. Jadi paling saya tugas saya masak, 8 masakan selesai ya udah gitu aja. Nanti kalau pengen tahu lebih jelasnya ya monggo datang di Taman Denggung. Ya. Tanggal 24, 25 dan nanti ngempet hasil terdeg-deg. Itu ada. Pokoknya yang bisnis Horeca ya Bu. Horeca itu hotel, restoran, kafe. Nanti Indonesia nanti akan turun di situ semua. Jadi kalau bisa datang ya monggo, masuknya cuma 20.000, tapi bisa ngincip sepuasnya nanti. Jadi ada tiket masuknya. Nah, Tanggal jauh ya. Ya mungkin nanti kalau pas lewat itu 24 sampai. Ya kalau Bu Ponica dengar ya. Kalau misalkan jenengan kok dirasa bingung, ya sudah enggak usah dipikir sudah. Ya, ini kan kita pengen nunjukin teknik restoran bis itu bukanya caranya seperti ini kurang lebihnya gitu. Ya, ada santan. Nah, langsung saya mulai ya. Nanti ini kejajaran dikit-dikit Nggak apa-apa. Ya. Terus terima kasih tempatnya. Mudah-mudahan jadi berkah buat ibu di sini. Masak enggak tiap hari? Iya, Mas. Sudah jarang. Kalau nggak masak. Ada yang rutin enggak masak harian? Mbak, masak enggak? Masuk iya. Masak ya, kita yang punya Wajah-wajah GrabFood ya. Kan punya baby biasanya enggak sempat. Ibu masak enggak? Itu malah Masak nih orang masak juga kan. Untuk orang berapa serumah? Saya sekarang bertiga, kadang Tiga. empat. Oke, berarti enggak sering-sering banget masaknya. Ya, ya belum nggak sering-sering lah. kalau Makan masuk apa? ya sering Ya masak sabarnya masak. Kalau ibu masak? Ya masak kadang ya enggak. Ibu masak? Itu Ibu orang sini? Ini dinas. Oh, dinas. Di mana? Nah ini kan dinasnya di rumah. Mbak Gisel, iya. Nek Bapak. Ini nek papa saya. Bu, ini sebelum saya mulai, Ya. ini nanti ada launching program ya di sana sekalian dari dinas terkait lah pokoknya, entah itu di Sperindak, entah dinas UMKM dan sebagainya, masalah sawit. Jadi nanti mungkin ada launching perdana, itu sosialisasi Indonesia bebas minyak. Jadi ke depan sawit itu mungkin tidak diproduksi dalam jumlah besar. Nanti alokasi produksinya akan dialihkan ke BBM kalau tidak salah. Wacana sama narasinya makin kuat soalnya ke arah situ. Nah terus paling tidak ibu-ibu nanti jadi tahu cara perbandingan menggunakan minyak seperti ini dibandingkan dengan minyak sawit seperti apa. Nah nanti teori itu akan saya secara singkat sih, pokoknya gini loh caranya masak itu. Menurut kita yang benar itu seperti ini. Tapi nanti kalau dirasa ndak cocok atau ndak enak ya nggak usah dipikir. Bu Engki, saya kebetulan ndak bawa sawit. Ibu ada stok sawit di rumah, minyak sawit? Enggak, yang dulu bambu bela enggak tahu ya saya. Nggak ada minyak. Sesendok dua sendok. Minyak. Oh. Sudah? Ini ya. Ini saya pakai sendoknya ada? Boleh saya pinjam sekalian? Loh, 5 sekalian gitu Bu. Biar masuk. Oh, 5 ya. Bu Hengki, Mbak siapa namanya Mas?
Mbak Riko. Mbak Riko, Bu Anti. Anti, Pris. Ngapain? Pakai ngapain? Bu Engki, Bu Riko, Bu Anti, Kristi, Putri. Bu Menteri, Mbak siapa? Nana sama Pak Sarjana, Pak Sarjana. Mall ya, anak mall ini. Oke, langsung ya, ini ke materi. Jadi gini ya, ini teori awal, teori dasar sih sebetulnya. Jadi yang digunakan teknik masaknya berbeda. Jadi nasi goreng kok ya masalah. Satu, Video loh. dua, Hotel modal tiga. Soalnya nek hotel ora. Ya kan ada orang cuman dapur gitu. Oh iya Om. Yang selo fry, bukan yang deep, bukan yang minyaknya yang banyak. Terus ini cukup tidak cukup akan saya paksa untuk 8 masakan ke depan nanti. Jadi kalau misalkan jenengan dirasa ini lebih ke healthy food soalnya. Jadi paling tidak ini adalah batas maksimal minyak yang bisa masuk ke tubuh kita pada saat usia kita sudah menginjak 40-an. Seharusnya. Tapi nek ndak iso ya wis kono lah, terserah. Ya, gitu ya. Kampus Bu sebetulnya. Kampus Tristar itu akan buka insya Allah di sini lah, di Sleman ya. Nanti merch buildingnya di Mercure juga. Yo, nemnya enggak banyak enggak ya. Iya. Jadi enggak apa-apa, ibarat konten aja ya. Mantap. Wah, Kita konten bareng. Sudah ini ya Bu, saya mulai. Jadi teknik masaknya seperti ini, saya hitung ya, 1, 2, 3. Ini kurang lebih. Ya. Jadi Bu Anti misalkan pro, sehat itu penting nggak sih, Bu Riko? Penting. Gorengan suka? Ya. Ini cuma 3 sendok ya. Untuk gorengannya ada rempeyek Bu, terus ada ikan juga gorengnya, terus nanti juga saya bikin tempe ditepung itu loh. Terus nanti juga ada ya, terus nanti juga ada serundeng kelapa itu. Pokok teorinya 3 sendok ini. Teorinya. Ini langsung lanjut masuk ke menu yang pertama. Jadi ini ada sayuran Bu. Konteksnya sehat gitu ya. Jadi kalau Bu Pris, Bu Tri, Bu Pris, Bu Anti masak atau makan itu sekedar kenyang, tidak perlu pakai teori ini. Tapi kalau ada momentum sehatnya dimasukkan, mungkin ini bisa digunakan nanti. Gitu ya. Jadi ini yang hijau-hijau, semua sih sebetulnya, tapi ini cuma contoh. Ini seharusnya pastikan atau make sure bahwa ini dicuci dulu, baru dipotong. Bukan dipotong dulu, baru dicuci. Ya, betul. Ada yang sudah tahu? Ya. Alasannya kenapa? Itu kan apa? Vitamin ya. Kan larut air toh. Kalau dipotong duluan mengurangi. Oke, mengurangi. Iya. Sebetulnya belum nyampe ke vitamin. Jadi besok misalkan pengen nyoba, coba beli sayuran yang hijau-hijau, terus treatmentnya itu dipisahkan dulu aja, dibagi 2. Kangkung 1 ikat dibagi 2, dicuci dulu baru dipotong, satunya dipotong dulu baru dicuci. Nanti Ibu rebus. Warna sayurnya akan berbeda jauh. Ya, jadi yang dicuci dulu itu akan jauh lebih hijau daripada yang dipotong dulu. Tapi kangkung kan bergetah. Ya, dicuci dulu baru dipotong. Sama saja sebetulnya. Sama saja. Getahnya itu kan di kono ada getahnya di Oh, mana? enggak. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Jadi sayuran yang dicuci dulu. Jadi gini, ini alasannya sederhana sebetulnya. Sayuran zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda. Iya. Kalau dulu itu kalau dulu alami, sekarang terlalu banyak obat. Contoh paling gampang Bu Anti, padi. Padi itu dulu panen 6 bulan sekali. Sekarang 3 bulan sudah dipaksa panen. Gitu ya. Ini fakta pertama. Fakta kedua ini jadi prihatin sebetulnya kita. Bu Pris, ini fakta ya, setuju atau tidak? Tidak apa-apa, bebas berpendapat. Fakta kedua, Bu siapa namanya? Diko. Putri sama Mbak Hana, Mbak Nana. 84%. Data terakhir April kemarin
tahun lalu itu sayuran yang apa namanya dipotong dulu baru dicuci itu antioksidannya lepas. Fakta yang kedua, anak sekarang itu hampir keseluruhan mayoritas tidak suka sayur. Iya. Fakta yang ketiga, jajanan anak sekarang jauh lebih berbahaya daripada jajanan kita dulu. Yang keempat, imunitas, daya tahan tubuh. Harusnya pandemi kemarin jadi titik balik kita untuk lebih sadar bahwa sehat itu penting seperti itu. Nah, ini mungkin sekedar teori yang bisa bermanfaat, bisa tidak. Ya, sepele sih, tampaknya nanti luar biasa kalau di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi pikir makan enak Bu Anti 30 menit ke depan sementara ditaruh dulu egonya. Jadi nggak usah mikir enak dulu, mikirnya sehat dulu. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Silakan masuk ke menama. Ini sayuran, ini contoh menunya, ada kangkung, toge, ada apalah terserah sayurnya macam-macam. Hah? Jangan. Kok tahu? Itu Macam-macam sayuran. itu kelapa muda juga. Ada yang pernah masak gudang berarti? Ya pernah. Kalau ibu-ibu di sini nyun sewu, masak sayurnya biasanya sayurnya diapain? Direbus. 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 Ya kadang Ini kita mundur ke masak dasar. Jadi sayuran itu bisa dimasak lewat 4 cara, 4 teknik. Pertama namanya boiling. Boiling itu digodok. Yang kedua di steam. Steam itu dikukus. Yang ketiga itu di dry steam. Dry steam itu diuap. Yang keempat di braising. Braising itu ibu godok air mungkal-mungkal, terus dimatikan dulu apinya, baru dimasukin sayurnya. Kalau digodok itu suhunya dari tinggi ke naik. Kalau yang braising dari suhu tinggi ke rendah. Kayak dialuk-aluk gitu loh. Tapi lebih sehat yang cara terakhir. Tapi mendidih, matikan, masuk. Tapi kebanyakan orang Indonesia tidak cocok karena rasanya lebih dominan mentah. Iya, kurang matang. Terus yang jenengan lihat tadi ini kebetulan nanti rumah makannya menggunakan konsep diuap ya, uap karena dia juga pelopor untuk produsen alat-alat uap nantinya kristal itu. Jadi kalau misalkan jenengan pengen mampir ke sana silakan, nanti paling tidak tahu konsepnya seperti apa. Ya. Sayuran yang diuap itu menjaga kandungan vitamin. Ya. Jadi rasanya manis banget lah, walaupun tidak ada bumbunya. Ini berapa menit tuh? Hah? Kalau sayuran secara keseluruhan overall tidak boleh lebih dari 5 menit sebetulnya. Waduh. Sebetulnya. Karena begitu 5 menit. Kalau sayuran 5 menit, kalau daging tidak boleh lebih dari 8 menit. Ya, daging protein pecah nanti. Masih yang 8 menit dia matang wah daging. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya punya presto 8 menit angkat sudah. Kalau direbus kan suhunya tidak terlalu tinggi, Pak. Kalau sayuran digodok itu lebih dari 5 menit nutrisinya lepas sudah. Larut bersamaan dengan air. Jadi yang dimakan nyun sewu ya, ini agak kasar sih bicaranya. Jadi gini. Literasi masak yang baru itu sayuran yang direbus tuh nyun sewu ya sama dengan sampah sudah. Jadi tidak ada apa-apanya sebetulnya. Ini sudah matang nih, ya. 1, 2, 3. Ya seperti ini. Tujuannya dia bagus. Enak. Ya presto lumayan. Ada beri-beri. Nah ini empuk banget ya. Jadi kalau misalkan untuk ibu-ibu usia-usia 40 sampai ke atas ini sudah cukup. Tapi kalau Mbak Nana misalkan biasanya suka konsumsi sayurnya agak keras, ya 1-2 menit lah gitu ya. Paling tidak gini, paling tidak ibu punya referensi masak yang baru ya. Jadi Ibu Tri paling tidak taunya dulu itu sayuran ya kalau tidak direbus dikukus gitu ya. Sekarang sudah ada referensi masak baru ya diuap. Nah tinggal eksekusi di dapur itu nanti pilihannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa maksa cara seperti ini itu jauh lebih baik. Oh enggak. Monggo nanti dibuat apa namanya, dibuat bahan perenungan lah, kira-kira
sehat itu jadi kebutuhan Mbak di rumah seperti itu ya. Tenan Tangannya kelele. tenan ini Aku ndredeg jane. Berarti nek nganggo nek masak gudangan nggo kuwi langsung Nah, sing ya. Jadi aku ya, aku nyileh. Oke, aku ndak awani lho Pak. Basahi. Soalnya ada kamera di mana-mana. Nah, ben itu Mbas mengke kula nyambut. Mau Mohon maaf, nyileh Pak. anak besok Mungkin bisa di ya, sambil nunggu dingin. Silahkan nanti diincip. Kurang ini. Kurang empuk ya. Kurang empuk nanti dia ada. Oh, berarti ukurannya Mbak Nana. Kalau yang masak biasa di Yang penting tidak lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit sudah jadi bubur nanti, hancur banget. Ya. Lelek. Karena memang kebetulan yang digunakan Tinggal itu nelan. pressure high pressure. Jadi begitu dia ditutup, pakai cara itu enggak apa sayuran diuap, ada yang pernah tahu sebelumnya? Belum punya alatnya, Mas. Oh, nah, alat bisa kapan-kapan lah. Yang Iya. penting di YouTube kan banyak harusnya. Belum pernah ya? Kalau Ibu ketik aja cara masak sayur sayur nanti akan keluar Bu, teknik-tekniknya itu seperti apa. Iya Pak. Jadi pilihannya gini loh, Bu Riko ya. Bu Riko bebas, usia berapa sekarang? 33. Nah artinya Bu Riko di usia 33 itu masih lebih leluasa memilih makanan. Dibanding kita. Dibanding Saya. saya tidak ngomong Banti ya. Saya. Maksudnya dibanding dengan usia-usia yang 40 ke atas. Gitu ya. Iya, iya. Dan saya gini, saya yakin dan percaya kalau kesehatan itu Pak sebetulnya jauh posisinya lebih penting daripada lainnya sebetulnya, karena ini poin awal sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kan termasuk bapak dan saya sendiri itu gampang gitu, gampang lah. Jelantah itu toksin, racun. Tapi kadang kalah sama manusiawinya Pak, eman dan sebagainya. Eman. Maksud saya gini, sadar enggak kalau jelantah itu tidak baik? Sadar kan? Angkat. Itu yang jadi masalah. Jadi ada HDL, ada LDL, ada lemak baik, ada lemak buruk. Lemak buruk itu tidak bisa jalan, tidak bisa terbuang dengan baik. Pasti ada endapan-endapan di pembuluh darah, kebasen, bengel. Nah itu adalah tanda-tanda awal dari adanya terus pagungan garam enggak ya? Enggak punya. Lah enggak saya pakai ini aja deh. Enggak ada. Atau ini saya pakai penyedap. Ini Mbak Kristin itu. Konten masuk. Kenapa Bu? Ini langsung ketemu pelatih. Kalau ketemu Nanda. Ya silahkan. Dari Jakarta, kebetulan Bapak kok ada duit lebih ya naiknya airplane aja pesawat. Nah pas saya lagi ngepres ya saya tak naik bis, yang penting janjian di sana ketemu gitu aja sudah. Iya. Oke ya, ini adonan, ini terigu sama aci ya Bu. Ya, kalau misalkan kurang dimengerti pokoknya pura-pura paham gitu. Bisa pura-pura paham semua. Itu ya, ini gorengan. Gorengannya pakai shallow frying ya Bu. Jadi menggorengnya menggunakan sedikit minyak. Pokoknya 3 sendoknya akan saya paksa. Kok tahu Bu? Itu kira-kira. Mereka isiannya mau loh Mas. Betul, jadi yang dibuat contoh yang paling gampang, paling tidak sering ditemui lah di rumah, di pinggir jalan.
Yang jadi nanti apa namanya different itu ininya, teknik menggorengnya saja sudah. Jadi kalau di pinggir jalan tuh kita tidak bisa kontrol oilnya, ya Bu. Hal yang paling gampang itu gini, kalau ibu misalkan Putri mau ya coba mungkin nanti sore beli martabak jam 5 sore, terus tolong jangan dimakan dulu, nanti jam 9 malam coba beli lagi di tempat yang sama, mati loh. Masa iya itu mau dikonsumsikan ke anak gitu maksud saya. Nah terus berarti piye solusinya ya belinya sore. Terus piye ya solusinya terus piye Bu? Oh, bakso masalahnya orang ini. Kita jajan beli. Solusinya ataupun jalur minyak sing anyar. Bawa minyak dhewe. Iya toh? Minyak sing anyar. Goreng dewe. Ya pokoknya intinya buat pengalaman kita aja. Bu, nanti hati-hati sendirilah ya. Terus ini ya penggunaan minyaknya itu masuknya di tengah, bukan di awal masak. Paling tidak jenengan Pak Nyun Sewu. Ini minyak Nyun Sewu ya Bu. Pak Sarjono ini minyak baru, bagus. Terus transisi jadi minyak jelantah itu karena apa? Karena pemakaian karena panas sama kena ini bahan-bahan yang dimasak. Panas itu dalam artian gini Bu. Jadi ada suhu tertentu di mana minyak itu jadi rusak. Tapi kalau ini begitu sekali pakai lah, habit kebiasaan ibu-ibu nek misalkan goreng kan minyak masuk dulu tuh. Iya, Terus dipanasin dulu tuh. Kadang kita tidak sadar itu sudah suhunya berlebih. Ini sel. Masuk sel sel. Sugis. Biar Wis itu tak bener. Kene kilo. margarin biar apa? Sebetulnya ya kombinasi aja. Kene kilo. Terus apa? Biar Karena minyaknya sedikit pasti tidak bisa crispy Pak. Makanya dibantu sama ini sebetulnya. Nah ini kan minyaknya cuma sesendok ya Bu. Tapi kalau kita mau dengerin ya, ini crispy. Crispy. Jadi mitos, bukan mitos ya, apa kebiasaan menggunakan minyak banyak supaya crispy itu sebetulnya nanti akan terkikis sendiri. Ini agak overcook dikit, tidak apa-apa ya. tapi kalau hotel juga sama sebenarnya buat apa itu apinya benar minta ampun kayak gitu. Iya, tertas sih. Kalau hotel yang ada akor grup sebetulnya. Tapi ibu sama bapak harus sadar bahwa alat yang digunakan di hotel dengan di rumah itu berbeda. Kayak di McDonald itu Pak, KFC gitu kan, itu dia beli bela-belain beli alat gorengnya. Nah kalau di rumahan terus solusinya gimana? Ya sudah, pakai sedikit-sedikit, bisa buang seperti itu. Jadi mengoptimalkan, paksakan ya. Bu Pak Jamesun. Kenapa kalau sering dipaksakan? Teflon kan dipaksakan. Teflon itu menggoreng tetap menggunakan minyak. Sebetulnya. Tapi lebih enak daripada pakai aluminium. Nah, kebanyakan teflon itu kan cat. Tefla itu cat. Begitu dia tergores sedikit, residunya bahaya. Ya, tapi kalau misalkan suatu saat ada ditemui wajan dari batu seperti ini, mau ditunggu sampai maghrib pun dia utuh minyaknya tidak akan hilang dan warnanya tidak berubah loh, tetap aja. Ya ini minyaknya sangat minim Bu. Ya enggak tahu ya, mungkin nanti kapan-kapan misalkan bisa punya ya syukur ya, misalkan Pak Sarjono. Logikanya harusnya terbakar, gosong nggak? Gosong. Jangan lihat ya. Tidak ya. Nah tinggal jenengan itu pingin-pinginan atau ya jadi dia jadi lunak Bu, kayak misalkan kepala biasanya keras dia lunak. Oh ya. Jadi seperti itu.
Cicak. Datanglah Bu Nana ada waktu. Aku centeng kok nek gitu geli sih. Terang bulan. Ini duduk dewe. Saya bisa gawe ini barang ya. Terang matahari. Orang Bisa dibagi-bagi kan Bu? Nek mau lebaran gitu kan bisa dibagi-bagi ya. Iya. Sudah enggak ada biasanya kas-kas gitu. Iya, Mbak. Wah, enak tenan nih. Tel. Kayak gue ning kono kae gue dipakai mau dicukup. Iki kursi. Kan Pak Dira duduk kono. Kayak dingin cilik kayak goreng di sini iki. Kayak belum. Taruh di sini. Bu, maaf ya. Platingnya agak Oh, berantakan. dapat. Awas, awas bisa. Tambah nih, Sel. Tambah nih, Cel.